Selanjutnya kita ke persamaan, ketidaksamaan. Ya. Jadi mau menyelesaikan ketidaksamaan. Ini tentukanlah himpunan A yang anggotanya bilangan real dengan syarat ini. Jadi X anggota dari himpunan A, X yang bagaimana yang memenuhi ini. Jadi jika ini, maka ini akibatnya ruas kiri ruas kanan dikurangkan 3, bukan disebut pindah ruas berubah tanda, itu akibat. Nah, kemudian ruas kiri ruas kanan dikalikan dengan setengah. Jadi ini akibat dari penggunaan ini teorema 217 bagian B, kemudian bagian C, ya, untuk penjumlahan B, kemudian C. Itu yang digunakan. Jadi dapat ini. Jadi himpunan A adalah bilangan real dengan syarat ini. Kemudian B sudah lebih kompleks. Ya. Nah, jadi bilangan real dengan syarat ini. Jadi bilangan real itu adalah, jadi kita dapat ruas kiri kanan dikurangkan 2. Kemudian bentuk penjumlahan dirubah menjadi bentuk perkalian. Nah, ini tadi penggunaan teorema itu juga. Ya. Ini kalau hasil kali dua bilangan positif, maka ada 2 kemungkinan kedua bilangan itu positif atau kedua bilangan itu negatif. Nah, maka ada 2 kemungkinan kedua faktor ini positif atau kedua faktor ini negatif. Nah, untuk yang pertama, ya ini dikerjakan menggunakan teorema itu X lebih dari 1. Ini X lebih dari minus 2. X lebih dari 1 dan X lebih dari minus 2, maka yang dipenuhi X lebih dari 1. Ya. Ini ya. Nah, sedangkan I2 dari sini dikerjakan kurang dari 1. Ini dikerjakan kurang dari minus 2, X kurang dari 1, dan X kurang dari minus 2. Simpulannya X kurang dari minus 2. Nah, jadi hasilnya adalah X yang dimaksud anggota bilangan real itu, bilangan real X yang memenuhi ini adalah, yaitu X lebih dari 1, kemudian tadi di sini atau X kurang dari 2, makanya dibuat ini dalam bentuk himpunan. Kemudian bagian C ini dalam bentuk pecahan, bukan perjumlahan, tapi ini dirubah menjadi perkalian, sama kedua ruas dikurang 1 ya. Kemudian ini ada 2 kemungkinan. Kalau ini negatif, ini positif. Kalau ini positif, ini negatif. Itulah I1, I2. Ya, langsung. Ya, bisa saja memang ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan bilangan yang tidak nol. Tapi supaya tetap tandanya, dikalikan kuadrat bilangan yang tidak nol, kalikan positif. Ya. Yaitu X tambah 2 dikuadratkan X tidak minus 2. Menjadi faktor dia X kurang 1 dikali X tambah 2. Tandanya tetap karena dikali positif. Nah, serupa, jadi ada 2 kemungkinan. Keduanya berlawanan tanda tentunya karena hasil kalinya negatif. Jadi akibat tadi dari ini ya, teorema akibat 2111, hasil kali 2 bilangan negatif, maka
A dan B itu istilahnya berbeda tanda, satu positif, satu negatif, ya. Nah, itu satu negatif, yang satu lagi positif, pembilang negatif, penyebut positif. Satu lagi atau, nah ini yang pembilang positif, penyebut negatif. Nah, kalau ini kurang dari 1, kalau ini X lebih dari minus 2, apa itu? X kurang dari 1 dan X lebih dari minus 2. Ya, ada kan? Oke. Sedangkan ini X lebih dari 1. Di sini X kurang dari minus 2. Maka bilangan itu tak ada. Ya kan? Makanya dikatakan sini is never satisfied. Ya, jadi hasil di sini atau dari sini tidak memperoleh bilangan, dari sini bilangannya yang kurang dari 1 lebih dari minus 2. Jadi itulah anggota himpunan C sebagai bilangan real. Nah, dari itulah konsekuensi dari sifat terurut itu, ya, bisa menyelesaikan sifat aljabar ini. Begitu juga ini. Ya. Ini A tidak negatif, B tidak negatif, maka berlaku ini. Ya, ya dibuktikan juga. Nah, ambil dulu yang positif. Kalau yang sama dengan 0, sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 nanti, ya tidak mungkin kan. Nggak akan dapat ini, nggak pernah. Nanti A sama dengan 0, ya 0 sama dengan 0. Tidak mungkin. Tapi karena atau di sini. Ya. Nah, jadi kita ambil kasus A lebih dari 0, B lebih dari 0 ini. Jadi, untuk A sama dengan 0 bagaimana? Tinggal nanti untuk pembaca. Nah, kalau A lebih dari 0, B lebih dari 0, dengan sifat terurut yang pertama, jumlah dua bilangan positif adalah positif. Kemudian, ini sebenarnya dilihat dari sini ya. B kurang A kuadrat itu adalah bentuk jumlah atau selisih, jadi perkalian. A tambah B-nya sudah positif. Ya. Ini diketahui. Kalau ini diketahui, berarti ini mau kita buktikan. A kurang dari B berarti B kurang A sudah positif. Ya kan? Nah, jadi ini positif. Ini positif. Ini. Maka hasil kali dua bilangan positif dari sini kan. Sifat terurut bagian perkalian itu adalah menjadi positif. Jadi ini positif. Nah, B kuadrat kurang A positif berarti B kuadrat lebih dari A kuadrat. Nah, sekarang mau dibalik. Tadi kan dari kiri maka kanan. Sekarang dari kanan maka kiri. Ini dulu, ini nanti. Nah, jadi diketahui ini. Makanya dapat ini. Ya. Kemudian A kan tetap diketahui. Karena dari sini A positif, B positif. Maka jumlahnya positif. Nah, ini kan sama dengan ini. Jadi ini sudah, mana tadi? Ini sudah diketahui dari sini. Nah, sedangkan semuanya positif. Maka B kurang A tidak ada pilihan, harus positif. B kurang A positif berarti B lebih dari A. Jadi dari kanan ke kiri. Ya. Jadi sudah berlaku B implikasi, yaitu jika dan hanya jika antara kiri dan kanan. Sekarang mau dapat ini. Mau mendapat ini bukan dihubungkan ke sini, ya, tetapi dihubungkan ke sini. Ini kan A jika dan B jika dan hanya jika, Q jika dan hanya jika, R. Jadi kita ambil dari P jika dan hanya jika, R nanti. Itu yang dibuktikan. Nah, jadi membuktikan ini ke sini, lompat ya. A kurang B jika dan jika akar A kurang dari akar B. Membuktikan itu, ini keterangannya.
adalah nanti juga menggunakan pola buktinya ini ya. Nah, pertama, ini tadi tetap diambil dari sini, itu positif keduanya. Maka akarnya pun ya positif. Nah, ini sudah kita ketahui. Ya. Jadi prosesnya jika ini maka ini adalah proses pembuktian ini, tapi bagaimana mendapatkan akar A kurang dari akar B maka menghasilkan A kurang dari B. Ya seperti ini, yaitu dengan mengganti ya, dengan menggantikan A dengan akar A ya, B dengan akar B. Jadi sebagaimana ini kiri menjadi kanan, A kurang B menjadi A kuadrat kurang B kuadrat, maka kita ganti ini akar A kurang dari akar B, maka kalau dikuadratkan itu menjadi akar A kuadrat kurang dari akar B kuadrat ya. Sedangkan akar A kuadrat itu adalah A kurang dari B, jadi dari kiri ke kanan. Begitu juga dari kanan ke sini ya, proses pembuktiannya ini. Nah, jadi ya kan sudah dapat sifat transitif tadi ada sebelumnya ya kan, jika A kurang dari B. Nah, atau jadi apa, dengan logika sifat transitif maka didapatlah ya kan P jika hanya jika Q jika hanya jika R akibat karena apa, P jika hanya jika Q dan P jika hanya jika R ya, sehingga Q jika hanya jika R. Silahkan ditulis ya. Kemudian hubungan rata-rata aritmetik dengan rata-rata geometri ya, saya kira tidak sukar. Ini rata-rata geometris, aritmetis, ini rata-rata geometris, bahwa hubungannya itu, bahwa rata-rata geometris itu ini selalu lebih kecil atau sama dengan rata-rata aritmetis, jadi tidak pernah melebihi ya. Saya kira buktinya bisalah, tidak sukar-sukar amat ini ya. Tidak sama dengan B, maka akar A tidak sama dengan akar B. Kemudian kalau dia tidak sama, maka selisihnya tidak 0, maka dikuadratkan lebih dari 0. Kalau kuadratkan hasilnya ini atau ini ya. Nah, kalau sama dia ini A dan B positif, keduanya sama ya, dia akan menghasilkan sini jika dan jika A kurang B dikuadratkan, jadi A nya sama dengan B nanti. Ya, ini bentuk umum hubungan rata-rata ketidaksamaan rata-rata geometris dengan rata-rata aritmetis ya, dibuktikan dia secara induksi matematika. Dia lebih dari -1, tapi tidak berlaku -1 ya. Kalau X nya -1, 0, N nya -1, X nya -1, nanti di sini 0 ya. Dicoba ganti N nya nanti, maka tidak berlaku. Ini juga sekiranya tidak ada kesulitan, silahkan didiskusikan apa yang bisa dipikirkan, apa yang mau ditanyakan, silahkan ya. Nah, kemudian sini latihannya ini semua berdasarkan sifat tadi, pasti bisa dikerjakan, cuman kesulitannya ya semakin ke bawah semakin meningkat ya.
Jadi kalau ada pernyataan menyangkut bilangan asli, ya tentunya pakai induksi matematika. Makanya bagian dari buku ini pemahaman persyaratan induksi matematika ditegaskan di belakang. Ya, jadi ya dikerjakanlah mulai dari nomor-nomor kecil sampai ini meningkat. Jadi perlu pemahaman, perlu waktu, pemahaman yang serius. Demikian dulu. Terima kasih.